A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan di mana lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang lahirnya baginda Rasulullah SAW, timbullah rasa gembira di dalam hati kita, timbullah rasa cinta di dalam hati kita. Kenapa? Ketika kita bergembira mendengar kedatangan Rasulullah, akan kelahiran Rasulullah SAW, niscaya segala hal kita dibebankan, dikurangi beban-beban dosa kita nanti di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar sebuah kisah bagaimana Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang begitu mencintai Rasulullah ketika beliau lahirnya, dan orang yang paling membenci Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Maka dalam sebuah kisah dikatakan kepada kita bahwa karena kecintaannya Abu Lahab akan kelahirannya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa bagi Abu Lahab tersebut. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah hendaklah kita senantiasa mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa membaca Allahumma sholli ala Muhammad, atau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena Rasul mengatakan kepada kita, man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, sallallahu alaihi asra, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan mengampuni 10 dosanya, dan Allah akan meningkatkan 10 kali derajatnya. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita senantiasa berselawat. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, ketika kita bersalaman dengan saudara kita, kita senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah cukup kita dengan mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Kita kaum muslimin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukan hanya dengan mengucapkan selawat kepada beliau, tapi dengan cara mengikuti beliau.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Barang siapa, katakanlah jika seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta itu harus dibuktikan, harus dinampakkan di dalam kehidupan kita. Maka salah satu penampakannya kita menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Barang siapa yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Allah di hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan dia senantiasa mengingat Allah dengan banyak. Maka juga dikatakan kepada kita, salah satu bukti cinta itu adalah kita menjadikan beliau suri tauladan. Dan juga ketika datang perintah kepada kita, datang suruhan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita sebagai seorang muslim hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minina." Sesungguhnya jawaban orang-orang yang mereka beriman, iza du'u ilallahi wa rasuli, jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam kehidupan kita, dalam seluruh level kehidupan kita. Apakah urusan individu kita, apakah urusan dengan diri kita sendiri, apakah urusan kita sesama manusia, dalam urusan ekonomi, dalam urusan bernegara, bermasyarakat dan segala macamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kewajiban kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Artinya kami taat adalah bukan hanya sekedar kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita betul-betul melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan individu, dalam urusan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sudah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara solat? Kita sudah sesuai dengan cara solat Rasulullah. Karena Rasul mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Dan kita sudah solat seperti itu. Kapan waktunya sudah ditentukan oleh Rasul, dan kita juga sudah melaksanakan seperti itu. Ketika Rasul memerintahkan kita atau Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan, kita juga sudah melaksanakan itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan kita kepada Allah, sampai hari ini alhamdulillah kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perintah Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kemudian bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berakhlak, itu pun semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang sederhana, umpamanya ketika Rasul mengatakan kepada kita, makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi hari ini ada saja kaum muslimin, ketika mereka makan dengan tangan kanan. Tapi ketika mereka minum, kebanyakan mereka dari kaum muslimin hari ini makan dengan tangan kiri. Jadi hari ini adalah ketika mereka makan, mereka memberi makan manusia. Tapi ketika mereka minum, mereka memberi minum syaitan. Sehingga antara manusia dan syaitan itu bersekutu di dalam tubuh seseorang muslim. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bagaimana sikap kaum muslimin ketika datang perintah Allah, ketika mereka ada di keramaian, ada di tengah-tengah pengajian, mereka mengatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala mereka sudah sendiri kembali dari keramaian, maka mereka akan bertindak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana berpakaian. Laki-laki bagaimana berpakaiannya, perempuan bagaimana berpakaiannya, dan itu harus kita ikuti kaum muslimin. Sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika seorang laki-laki umpamanya diperintahkan menutup aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Itu sederhana, mudah bagi kita. Tapi bagi kaum perempuan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup aurat yang lebih. Mereka hidup di dua keadaan. Ada namanya hayatul amah, ada namanya hayatul khasah. Mereka hidup dalam kehidupan umum dan mereka hidup dalam kehidupan khusus. Kehidupan khusus bagi komunitas adalah ketika mereka ada di rumah-rumah mereka, tinggal bersama mahramnya. Maka ketika itu dibolehkan bagi mereka sebahagian menampakkan auratnya. Tapi ketika mereka masuk ke kehidupan umum, ketika mereka keluar dari rumah mereka, maka mereka harus patuh dan taat kepada perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW kepada kita? Innal jariyah, sesungguhnya seorang anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, kita punya keponakan perempuan, kita punya istri perempuan, apa kata Rasulullah? Innal jariyah, sesungguhnya seorang anak perempuan, iza hadut, jika telah datang haidnya, lam yasluh, tidak boleh ayyura minha, untuk tampak dari dirinya, illa wajiha, kecuali wajahnya, wa yadaha ilal mifsal, dan tangannya sampai pergelangan. Itulah bagi seorang perempuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka keluar rumah, hendaklah mereka menutup auratnya. Apakah cukup bagi mereka menutup auratnya ketika keluar rumah? Belum, kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bagi perempuan ketika dia keluar rumah, ketika memasuki kehidupan umum, bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi mereka harus memakai jilbab. Jilbab adalah pakaian yang lapang, longgar, yang mengulur dari atas sampai ke bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Apa maknanya mengulurkan? Yarkhina ilal asfal, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka sampai ke lantai. Begitulah kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya memerintahkan sesuatu kepada kita, maka jawaban kita sami'na wa ata'na. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengatur juga hubungan antara kita sesama kita, mengatur tentang kepemimpinan, mengatur aturan bagaimana mengurus negara, bagaimana mengurus kepemimpinan. Maka pada hari ini kita akan bisa melihat beberapa karakter kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah SAW menerapkan syariat Islam secara total. Jadi di dalam kehidupan ini, ketika beliau bukan hanya seorang Rasul, ingat oleh kita, Muhammad itu bukan hanya seorang Rasul, beliau adalah seorang kepala negara. Beliau adalah seorang kepala negara pertama di dalam Islam. Maka beliau di dalam kehidupannya ketika memimpin negara, maka beliau hanya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Wala tattabi ahwaahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Wahzarhum ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik, yang bisa memalingkan kalian dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan. Oleh karena itu seorang kepala negara pun dalam Islam harus menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menerapkan hukum Allah. Kalau seandainya mereka tidak mau menerapkan hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka. Ada 3 sifat bagi mereka. Kalau tidak kafir, kalau tidak fasik, kalau tidak zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Kalau kita hari ini menjadi pemimpin, kalau hari ini kita menjadi kepala negara, kalau hari ini kita menjadi penguasa-penguasa di berbagai wilayah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian menerapkan, menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah ketika memimpin itu senantiasa memimpin dengan adil.
Kita bisa melihat apa kata Rasulullah SAW. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah seandainya Fatimah anak Muhammad ini mencuri, mesti aku potong tangannya. Begitulah Rasulullah SAW. Tak melihat ketika ada kesalahan itu harus dihukumi. Bukan orang yang menggugat kesalahan yang dihukumi. Ini seperti terjadi pada kita hari ini. Ketika ada orang menggugat sesuatu, orang ingin membuktikan sesuatu, apakah ini kebenaran, apakah ini kesalahan, apakah ini hoax, apakah ini tidak benar. Tapi yang kita lihat kemarin, orang tersebut sudah ditangkap. Kenapa begitu? Karena kita tak mau berlaku adil. Tiba di matu kita piciangkan, tiba di dado kita busuangkan. Itulah kondisi kita hari ini. Padahal kita orang Minang dikatakan tiba di matu indak dipiciangkan, tiba di dado indak dibusuangkan. Tatumpui sama makan tanah, tati lantang sama makan angin. Itulah berlaku adil kita. Apapun kejadiannya, buktikan sajalah kebenaran itu. Tak usah dicari-cari delik-delik yang lain. Begitulah Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, kalau seandainya Fatimah anak Muhammad ini mencuri, laqata'tu yadaha, akulah yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah SAW memimpin, tak membeda-bedakan orang lain. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika beliau kehilangan baju besinya, maka beliau menuntut, ada orang Yahudi yang dia lihat memegang baju besinya. Maka Ali mengatakan tak semerta-merta merampok baju besi itu dari orang Yahudi, tapi dia mengadukan orang Yahudi itu ke pengadilan untuk membuktikan apakah baju besi itu betul miliknya atau bukan. Maka dia bawalah ke sidang pengadilan. Akhirnya Ali kalah dalam sidang pengadilan. Ali pada waktu itu seorang khalifah, seorang kepala negara, berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan orang Yahudi. Tapi Qadi Sureh mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali dikalahkan pada waktu itu, akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam karena itu. Begitulah kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berlaku adil di tengah-tengah kita, tidak peduli seperti apapun kondisinya itu. Oleh karena itu kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengingat akan kelahiran Rasulullah pada bulan Rabiul Awal ini, ingat jugalah oleh kita bahwa di bulan Rabiul Awal ini inilah juga Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau berangkat tanggal 1 Rabiul Awal dan sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Apa artinya? Pada tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah berdirinya Daulatul Islamiyah secara de facto. Kenapa begitu? Karena pada bulan Zulhijjah sebelumnya orang-orang dari Aus dan Khazraj datang ke Makkah, kemudian membayar Rasulullah, menyerahkan buah hatinya, menyerahkan kekuasaannya kepada Rasul. Maka di bulan Rabiul Awal Rasulullah berangkat ke Madinah dan beliau sampai tanggal 12 Rabiul Awal di Madinah. Maka tanggal 12 Rabiul Awal itu pun merupakan tonggak berdirinya Daulatul Islamiyah pertama, dan ketika itulah secara de facto nyata Rasulullah menjadi kepala negara. Dan ingat pula oleh kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada tanggal 12 Rabiul Awal itu juga hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah wafat, maka para sahabat akhirnya bersibuk diri untuk mencari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Bukan menggantikannya sebagai nabi, tapi menggantikan beliau sebagai kepala negara. Akhirnya 2 hari lebih kurang lamanya para sahabat bersepakat, bermusyawarah untuk mencari siapa pengganti Rasulullah. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara. Maka beliaulah yang gelar Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah. Maka sejak wafatnya Rasulullah berdirilah Khilafatul Islam. Akhirnya khilafah Islam itu membentang dari timur sampai ke barat, menaklukkan lebih dari 2/3 belahan dunia, dan 2/3 belahan dunia itu pernah ada di bawah naungan Islam. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita ingat bulan Rabiul Awal, ingatlah kelahiran Rasulullah, kelahiran Daulatul Islam, kelahiran kepemimpinan Islam, sehingga Islam bisa mengatur seluruh aspek kehidupan kita.
sehingga dengan mengatur aspek kehidupan itu, keberkahan itu menaungi seluruh bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.